Ya, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai sama narasumber kita. Itu ada petani Gen Z. Nah, jadi kita bakal tanya-tanya tentang pertanian ini gitu. Untuk abangnya boleh diperkenalkan namanya? Ya, nama saya Hilmi Zanel Haq, biasa dipanggil Hilmi, usia 23 tahun. Saya seorang petani Gen Z di bidang sawit. Oke. Berarti kesibukannya kesehariannya tentang ini ya bang, ya, tentang pertanian, tentang sawit gitu ya. Ya. Nah, biasanya nih kan kayak anak muda itu identik sama kerja kantor atau dunia-dunia media gitu kan. Terus juga apa namanya? Kira-kira tuh apa sih yang menjadi alasan abang nih gitu kan? Di antara anak muda sekarang tuh pada gencar tentang media sosial, terus pekerjaan kantoran. Tapi abang lebih memilih untuk di bidang pertanian ini, terutama di bidang sawit gitu. Sebenarnya berawal dari keluarga ya kak ya, karena saya kebetulan punya seorang paman yang sudah terlebih dahulu menjadi petani sawit. Ketika dulu saya awalnya bergabung dengannya, di sana saya dapatkan ilmu. Saya dapatkan ilmu bagaimana mengelola sawit, bagaimana untuk mengurus sawit, sehingga itulah yang melatar belakangi. Oh, kayaknya saya tergiur nih untuk terjun juga punya sawit di sana gitu. Jadi hal-hal yang melatar belakangi paman saya yang punya sawit, saya join di sana, saya tergiur, makanya saya juga mau buat sawit. Ya, sekarang sudah terjalankan ya bang. Iya, insya Allah. Oke. Berarti ini nih sebuah keputusan yang diambil sendiri ya bang, bukan dari maksudnya bukan dari keluarga atau dari mana gitu. Tidak, tentu ini kita kalau kerja tentu dengan hati ya kak ya. Tentu saya bekerja apa yang saya suka. Jangan sampai saya bekerja tapi tak saya suka. Nah kebetulan di pertanian sawit ini, dalam pengelolaan sawit ini, saya suka, saya hobi, dan yang pasti tergiur dengan uang. Itu yang utama ya kak. Ketika sudah berbaur uang, siapapun pasti mengejarnya. Nah, saya karena hobi di sana, saya tergiur dengan uangnya juga, ya saya jalankan. Gitu. Kalau misalnya dari segi media sosial nih bang, apakah abang tuh tertarik untuk misalnya nih kayak gini kan, sekarang orang media sosial itu udah luas ya bang ya. Kan kayak di media sosial itu bisa dibikin konten atau sekedar hiburan aja gitu kan. Kira-kira abang juga tertarik nggak sih untuk membuat konten mengenai pertanian ini gitu? Ya, pasti ya kak ya, yang namanya dunia sekarang sudah eranya semua digitalisasi. Apapun itu sekarang anak muda, kecil, dewasa, semuanya pasti mengenal yang namanya sosmed. Mengenal yang namanya digitalisasi. Kita sudah berada di era yang mana apapun itu yang mudah mau tren. Jadi salah satunya sosial media, baik itu Facebook, TikTok, Instagram, apapun itu sekarang YouTube, itu bisa kita pergunakan sebaik-baiknya jika kita menginginkannya, jika kita membutuhkannya. Saya rasa itu sangat penting dalam kita untuk memperoleh informasi, bagaimana kita untuk mendapatkan tambahan-tambahan pengetahuan. Seperti yang saya lakukan itu dengan adanya sosial media sekarang, terutama seperti itu tadi, Facebook, TikTok, dan juga Instagram maupun YouTube. Informasi-informasi yang saya butuhkan, misalnya tentang faktor cuaca sekarang bagaimana, kemudian bagaimana pembaharuan-pembaharuan yang ada di sawit, itu bisa saya dapatkan dengan cepat. Mengenai membuat konten, itu tentu pasti ada, tetapi yang namanya membuat konten itu bukan sembarang kita untuk buat konten lalu kita upload, kan nggak gitu kak ya. Tentu kita membutuhkan orang-orang yang memang juga expert di bidang sana.
Mungkin kalau dari pribadi itu bisa saya lakukan, tapi dalam pengelolaan skala besar di tempat sawitnya itu saya rasa perlu orang yang betul-betul paham, sehingga apa yang dikontenkan itu pun hendaknya nanti bisa bermanfaat bukan cuma bagi saya, keuntungan saya dalam hal ini mungkin AdSense gitu, tetapi bagi masyarakat umum pada umumnya. Bisa mereka dapat pengetahuan apa yang saya sampaikan, apa yang kami kerjakan gitu Kak. Oke, berarti media sosial ini bukan cuma sekedar hiburan tapi juga menjadi pemberdayaan ya bagi petani. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu, kalau misalnya boleh jujur nih Bang, gitu kan, tantangan terbesar apa sih sebagai petani Gen Z gitu? Tantangan terbesarnya mungkin ada banyak, tapi yang saya alami by experience Kak ya, tentu ketika kita udah memutuskan untuk kerja di saat mungkin saya sekarang sebagai Gen Z masih kuliah, tentu yang pasti terpotong adalah waktu. Siap memotong waktu yang aturannya bisa nongkrong kesana kemari bersama teman-teman, mungkin itu dikurangi untuk fokus untuk bekerja gitu kan Kak. Jadi yang pasti itu pertama waktu, dari segi waktu. Kemudian tantangan selanjutnya adalah faktor-faktor yang tidak kita duga. Misalnya kita dah berusaha untuk mengelola sawit ini, tetapi yang namanya hama, kemudian orang-orang jahat yang mencuri sawit, gondolan, segala macam, itu tentu tak terlepas dari tantangan yang saya alami. Itu bakal menjadi kerugian bagi saya juga dalam mengelola sawit ini. Oke. Nah, terakhir nih Bang, kira-kira untuk kedepannya apa sih harapan Abang sebagai petani Gen Z ini untuk anak-anak muda lainnya? Siapa tahu nih Abang juga ada harapan yang besar untuk anak muda lain itu juga tertarik ke bidang ini gitu. Oke. Sebenarnya apapun pekerjaannya selagi itu halal lakukan. Jangan sampai jangan sampai menunggu apa yang kita inginkan baru kita mulai. Tetapi apa yang bisa kita kerjakan ya udah kita mulaikan aja. Sebab kita nggak tahu yang namanya perputaran ekonomi di Indonesia, di dunia bahkan, itu tak bisa kita kontrol kan Kak. Jadi apa yang kita bisa siapkan adalah persiapkan diri kita sebaik mungkin. Dari apa? Ya kita carilah duit banyak-banyak gitu. Walaupun kita sekarang masih Gen Z, mungkin masih ada teman-teman yang uang jajannya dikasih sama orang tuanya, tetapi jika dia punya expert, dia punya keinginan, ya udah lakukan aja dulu. Jangan tunggu waktunya, tetapi mulailah gitu. Karena yang sulit itu adalah memulai sesuatu. Ketika nanti sudah memulai, yang bakal dihadapi adalah konsistennya lagi Kak. Nah, bagaimana kita konsisten? Jangan sampai nanti ketika amit-amit kita gagal, terus kita putus asa langsung berhenti. Enggak, kita jalani aja dulu. Walaupun nanti berbagai rintangan itu pasti dihadapi, berbagai masalah pasti dihadapi. Tapi bagaimana memanage, mencari problem solvingnya, itu bakal kita alami sekarang, sehingga apa yang kita dapatkan sekarang di sebagian agensi nantinya akan berguna di masa tua. Jadi jangan sampai ketika kita tua masih kita kerja susah-susah segala macam. Harapannya bagi saya pribadi sebagai Gen Z, biar mati-matian cari uang sekarang, sehingga nanti ketika tua udah tidak merasakan capeknya Kak. Jadi tua tuh tinggal menikmati hasilnya aja. Nah begitu. Oke, seru ya. Untuk teman-teman nih, mana tahu mungkin ada beberapa dari kalangan anak muda yang tertarik di bidang pertanian ini juga mungkin boleh memulai dari sekarang gitu. Terus juga ternyata seru juga ya Bang. Ya. Nah, mungkin segitu aja untuk